Selamat datang di kuliah Survival Analysis. Ini adalah salah satu mata kuliah pada program studi Sarjana Statistika Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Saya Sarini Abdullah, dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Oke, ini adalah topik-topik yang menjadi bahasan pada perkuliahan kita, dan pada kesempatan kali ini pembahasan akan difokuskan pada model semi-parametrik. Apa itu metode semi-parametrik? Di sini kita akan lihat. Jadi lebih khusus kita akan membahas mengenai model Cox Proportional Hazard. Ini adalah salah satu model pada metode semi-parametrik. Secara umum, bentuk model Cox PH dinyatakan seperti ini, yaitu hazard pada waktu T dengan variabel-variabel penjelas diwakili oleh vektor X. Jadi di sini X-nya bisa berupa X1, X2, dan seterusnya. Katakanlah misalkan ada sebanyak P faktor atau P variabel yang dapat menjelaskan mengenai X, kita tulis mengenai T maksudnya, kita tuliskan dalam vektor X. Jadi hazard pada waktu T berdasarkan atribut atau penjelas X itu dinyatakan sebagai baseline hazard H0 T dan dikalikan dengan eksponensial dari beta dan X. Jadi di sini kita lihat bahwa model Cox Proportional Hazard terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen pertama adalah baseline hazard. Di sini kita lihat bahwa baseline hazard di dalam argumennya adalah bergantung pada waktu T. Jadi efek dari waktu diakomodir melalui fungsi baseline hazard, sementara komponen yang kedua ini adalah merepresentasikan efek atau kontribusi dari atribut atau variabel penjelas X. Jadi X ini misalkan kalau dalam konteks data medis, misalkan penyakit, bisa jadi seandainya kita mau melihat T ini waktu hingga seorang pasien sembuh atau mengalami kematian atau misalkan mengalami kekambuhan, bisa jadi waktu-waktu tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, misalkan usia pasien, pengobatan, gaya hidup, dan berbagai pengukuran lainnya. Nah, pengukuran-pengukuran itu diakomodir oleh atribut atau variabel penjelas X. Nah, kenapa metode ini, kenapa model Cox Proportional Hazard termasuk dalam metode semi-parametrik? Ini karena kita lihat bahwa komponen dari baseline hazard ini termasuk yang non-parametrik, sementara komponen dari yang bentuk eksponensial itu adalah parametrik. Apa maksudnya non-parametrik dan parametrik? Ketika kita berbicara mengenai parametrik, itu artinya kita menggunakan asumsi mengenai distribusi dari data. Sementara ketika kita tidak menggunakan asumsi mengenai distribusi dari data, bukan berarti datanya tidak punya distribusi, tetap datanya mungkin berasal dari populasi dengan distribusi tertentu, namun kita tidak memperhatikan distribusinya, maka pendekatan seperti itu disebut pendekatan non-parametrik. Nah, karena di model Cox PH terdiri dari dua komponen, yaitu komponen baseline hazard yang bersifat non-parametrik dan komponen eksponensial yang bersifat parametrik, maka metode ini atau model ini disebut sebagai metode semi-parametrik. Kenapa komponen baseline hazard ini termasuk non-parametrik? Kalau masih ingat, materi kita di awal-awal perkuliahan mengenai beberapa distribusi dari waktu survival, kita punya misalkan, waktu survivalnya berdistribusi eksponensial lambda, atau misalkan waktu survivalnya berdistribusi Weibull alpha lambda, atau mungkin distribusi Pareto dan sebagainya. Kalau kita
menggunakan distribusi-distribusi tersebut untuk mengestimasi fungsi hazard yang ada di sini, maka itu adalah bentuk parametrik. Contohnya, seandainya saya mengasumsikan waktunya itu berdistribusi eksponensial lambda, maka saya tahu bahwa di sini hazardnya akan berbentuk, hazardnya adalah sama dengan lambda. Sementara kalau saya menggunakan distribusi Weibull, maka hazardnya adalah alfa lambda T pangkat alfa min 1 dan sebagainya. Kalau seperti itu, maka di sini komponen H0-nya adalah parametrik. Akan tetapi pada model Cox proportional hazard, kita tidak menggunakan asumsi-asumsi ini. Jadi distribusi mengenai P diabaikan sehingga disebut sebagai pendekatan non-parametrik. Sementara yang di sini komponen eksponensial dinyatakan bersifat parametrik karena nanti kita dalam mengestimasi beta, dalam melakukan pengujian hipotesis mengenai beta, kita punya distribusi, kita mengasumsikan distribusi tertentu untuk beta, sehingga sedemikian sehingga ini masuk ke dalam pendekatan parametrik. Kombinasi dari non dan parametrik akhirnya menjadi semi parametrik. Nah, bagaimana kita menggunakan model ini? Kalau secara umum dengan bentuk model seperti ini, HT sama dengan baseline hazard dikalikan dengan E pangkat beta 1, X1, dan seterusnya. Artinya ketika kita mau menghitung H, nilai hazard di waktu T dengan karakteristik yang diwakili oleh pengukuran pada X, tentu kita membutuhkan data mengenai bentuk fungsional dari H0 T-nya di waktu T seperti apa nilainya, kemudian kita nilai-nilai X-nya kita masukkan, nanti nilai betanya diketahui atau diestimasi sehingga kita bisa melakukan perhitungan. Akan tetapi di sini masalahnya adalah pada komponen baseline hazard, komponen ini kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena tadi pendekatan Cox adalah kita mengabaikan distribusi dari baseline hazard. Kita mengabaikan distribusi dari waktunya, sedemikian sehingga kita tidak mengetahui bentuk fungsional dari baseline hazard. Dengan demikian, kita tidak bisa sebenarnya menghitung si nilai dari H0 T untuk tiap titik waktu T. Sementara untuk komponen kedua, ini kita bisa hitung. Karena X1, X2, sampai X-T itu diberikan dari data, beta nanti bisa diestimasi. Nah, bagaimana akhirnya satu komponen tidak diketahui, tidak bisa dihitung, komponen kedua bisa dihitung, maka perkalian dari kedua komponen tersebut memberikan hasil yang tidak dapat dihitung. Dengan kata lain, kita tidak pernah tahu berapa nilai dari hazard di waktu T untuk atribut X. Itu kita tidak pernah tahu jika kita menggunakan model Cox proportional hazard. Kalau begitu, berarti apakah model ini tidak berguna? Tentu tidak. Kalau tujuan dari pemodelan dengan menggunakan Cox proportional hazard adalah untuk menghitung hazard jelas, itu tidak bisa kita lakukan. Tetapi model ini tetap bisa berguna dan tetap bisa memberikan informasi yang baik dalam artian kita bisa mengevaluasi efek dari atribut-atribut ini terhadap kondisi pasien atau terhadap kondisi objek penelitian kita melalui fungsi hazard atau melalui sebenarnya perubahan dari fungsi hazard. Jadi di sini walaupun hazardnya tidak dapat kita hitung, tapi efek dari atributnya tetap bisa kita hitung. Bagaimana maksudnya? Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan kita ada dua subjek,
si subjek A dan subjek B. Subjek A dengan data seperti ini, P atribut, subjek B untuk memudahkan atau untuk menyederhanakan perhitungan, kita samakan saja data X2 sampai XP-nya itu nilainya sama, kita hanya mengubah nilai dari atribut yang pertama. Jadi si A nilainya X1, si B X1 plus 1. Ini hanya untuk menyederhanakan perhitungan. Maka dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan hazard untuk si A menggunakan model Cox PH di sini. Kita bisa hitung adalah baseline hazard, E pangkat beta 1, X1 dan seterusnya. Dengan cara yang sama, hazard untuk si B, tadi B sama seperti A, datanya berbeda hanya di sini. X1-nya bertambah 1 unit. Sehingga hazard untuk B bentuknya seperti ini. Berapakah nilai hazard dari si A? Kita tidak tahu. Dan kita tidak pernah tahu kalau menggunakan model Cox. Berapa hazard dari B? Kita juga tidak tahu. Tetapi kita bisa melihat seberapa besar sih efek dari perubahan nilai X1 terhadap hazard seseorang untuk mengalami event. Bagaimana caranya? Kita hitung saja hazard ratio antara si A dan B di sini supaya tidak ada tanda negatif, jadi saya balik. Kita coba hitung perbandingan hazard antara si B dengan si A. Jadi ini hazard B dibagi dengan hazard A, ini habis, E pangkat beta 1 X1 habis, dan yang lainnya habis. Ini tadi tujuannya untuk menyederhanakan perhitungan sehingga yang tersisa di sini adalah 1 per E pangkat beta 1. Atau kalau dibalik berarti HB per HA itu adalah E pangkat beta 1. Atau kita bisa katakan hazard B adalah E pangkat beta 1 kali lipat hazard si A. Dari sini kita bisa mengevaluasi. Jadi misalkan kalau misalkan beta 1-nya lebih besar dari 0, berarti kita punya E pangkat beta 1 lebih besar dari 1. Sehingga kita bisa katakan hazard B itu lebih besar dari hazard si A. Yang berarti ketika X1 nilainya bertambah, satu satuan, cenderung meningkatkan resiko menjadi sekian kali lipat. Sekian kali lipatnya sekian. E pangkat beta 1 cenderung meningkatkan resiko untuk mengalami event menjadi E pangkat beta 1 kali lipat dibandingkan dengan kondisi semula. Ini yang dimaksud dengan kita bisa menghitung efek dari atribut terhadap hazard dari suatu objek.